Assalamualaikum teman-teman, semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alicia Fauziah dengan NPM 02112341 dari kelas 3H. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator penting kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekedar angka, tetapi mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi atau perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di suatu negara menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam melimpah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal. Investasi dalam mesin, peralatan, dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang terampil akan meningkatkan produktivitas. Teknologi. Adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi. Lembaga. Sistem hukum yang baik, stabilitas politik, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan juga sangat penting. Yang pertama ada ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan. Yang ketiga ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi global dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita, yang berarti masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi. Menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatnya produksi, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menarik investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan kualitas hidup. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat dapat mengakses layanan publik yang lebih baik seperti pendidikan dan kesehatan. Inovasi. Pertumbuhan ekonomi mendorong perusahaan untuk berinovasi agar lebih kompetitif. Yang pertama ada ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi seringkali tidak merata, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, seringkali mengorbankan lingkungan. Yang ketiga ada inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat memicu inflasi yang dapat merugikan daya beli masyarakat. Yang keempat ada stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dapat memicu ketidakstabilan politik. Ketergantungan pada sektor tertentu. Terlalu bergantung pada sektor ekonomi dapat membuat suatu negara rentan terhadap fluktuasi global. Peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, ada peningkatan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, ada penguatan posisi internasional. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat internasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi sangat penting, kita juga harus memperhatikan dampak negatifnya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang serius. Contohnya gambar di samping yang menyebabkan polusi udara. Jadi, kesimpulannya, indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi.
Kemunculan dari teori-teori pertumbuhan ekonomi dengan demikian mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing teori untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.